Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk merasakan indahnya Ramadan serta merayakan Idul Fitri. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan berlalu dan Idul Fitri kita rayakan, sering muncul pertanyaan, setelah ini amalan apa lagi? Maka pada kesempatan kultum kali ini, kita akan membahas puasa sunnah Syawal dan keutamaan amalan setelah Idul Fitri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri bukan berarti ibadah kita telah berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin," dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Ayat ini mengajarkan bahwa ibadah tidak berhenti setelah Ramadan dan tidak berhenti pula setelah Idul Fitri. Justru konsistensi ibadah setelah Ramadan adalah tanda bahwa diterimanya amalan Ramadan. Adapun keutamaan puasa Syawal yang dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, "Saumu Ramadan Man shoma Ramadana asbahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutkannya 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Ini luar biasa. Puasa 6 hari saja di bulan Syawal pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dalam memberi pahala. Puasa Syawal bisa dilakukan secara berturut-turut ataupun terpisah selagi masih di bulan Syawal. Adapun hikmah puasa Syawal yang dapat kita ambil, karena puasa Syawal mengajarkan kita untuk beristiqomah setelah Ramadan, menambah kekurangan puasa pada bulan Ramadan dan menjaga amalan dan menjaga semangat ibadah agar tidak drop setelah Lebaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata para ulama, amal sunnah setelah amal wajib adalah tanda cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla," yang artinya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya rajin beribadah pada waktu tertentu saja, tetapi beliau sangat konsisten sepanjang tahun. Inilah teladan bagi kita setelah Ramadan berlalu. Para sahabat radhiyallahu anhum juga saat menjaga amalan setelah Ramadan. Mereka bahkan berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan kembali dengan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya berdoa agar amalan Ramadan mereka diterima. Karena mereka mengetahui bahwa ibadah setelah Ramadan adalah bukti keimanan yang matang, bukan sebagai iman musiman. Hadirin rahimakumullah. Selain puasa sunnah Syawal, ada beberapa amalan penting setelah Ramadan. Di antaranya menjaga sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis dan Ayyamul Bid, membaca Al-Quran, sedekah dan silaturahmi, dan menjaga akhlak dan lisan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Ramadan membuat kita rajin, jangan sampai Ramadan membuat kita baik sementara lalu setelah itu kembali lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal Ramadan kita, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan puasa sunnah Syawal, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah hingga akhir hayat. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Ungdur ma qala wa la tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.